Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan apa yang saya bahas di dalam video ini. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pergerakan Bitcoin. Dan before saya start, saya mungkin pengen review sedikit teman-teman. Karena kemarin ada beberapa orang yang komen bahwa bilang bakal drop dan lain sebagainya. Please guys, kalau kalian mau nonton video saya, make sure kalian nonton, ya nggak harus semua lah, at least hampir semua lah, every part. Saya udah ninggalin kalian kayak semacam ini loh tuh, ya. Per video yang saya kasih ke kalian itu ada chapternya, jadi kalian tinggal cek aja di chapter ini, kalian pengen lihat yang bagian mana, terserah kalian, it's okay. Yang penting jangan di skip, karena ada beberapa poin penting yang saya sampaikan, seperti contohnya ini. Saya lihat ya, market itu mendekati level lowest-nya, jadi do expect rebound, tapi Oke, saya udah bilang juga kemarin do expect rebound karena memang kita mendekati level bagian bawah daripada si descending channel ini. Artinya memang apa ya? Kalau misalkan kita ngetes level support, ini kan sekarang kalian boleh lihat ini supportnya itu banyak ya, ada 1, kemudian ada 2 ya, kemudian di sini juga sama teman-teman ya. By the time kita nge-reach level tersebut, itu supportnya bukan cuman dari si support area yang ada di kisaran level ini ya, ini kan maksudnya adalah demand area. Kalian bisa lihat ya, by the time market nge-reach ke level tersebut ya, dia touch, kalian lihat reaksinya terhadap market ya. Ini pullbacknya itu dari begini-begini aja, ini udah bisa sekitaran 80% loh, artinya itu demandnya kuat gitu. Lalu next day juga sama ya, dia drop lagi ke level tersebut, dia reboundnya lagi 100%. Nah itu adalah demand ya, atau area demand yang menurut saya cukup kuat. Selain itu kalian lihat di sini ada reaksi dan juga ada reaksi. Jadi kalau misalkan dia nyampe ke sini dan tidak ada reaksi sama sekali, itu menurut saya bullshit ya. Oh sorry, jadi ngomong kasar. Ya intinya omong kosong lah. Kalau misalkan kita bilang di level ini tuh kita nggak ngelihat ada reaksi gitu. Karena memang ini area yang menurut saya cukup penting. So far secara demand ya, mereka di area level itu tuh selalu memberikan kita semacam informasi bahwa oh ada reaksi di kisaran level tersebut. Tapi kemarin by the time dia nge-reach di sini ya, saya memang katakan kita expect ada yang namanya rebound. Akan tetapi rebound tersebut belum tentu bisa membawa kita sampai ke level 40 ribuan. Atau ya saya udah bilang tuh ya, nggak bisa expect dia rebound sampai kayak yang istilahnya wah bull is back ya kan, balik lagi ke 40 ribu itu kayaknya. Oke, saya udah bilang ya, mungkin agak sulit. Kenapa? Kalian boleh lihat nih dari segi volumenya ya. Volumenya itu semakin lama semakin berkurang ya, bahkan rendah banget. Even though kemarin kita lihat ada reaksi di level tersebut, kalian lihat volumenya itu sangat rendah sekali ya, compare dengan yang kondisi terjadi pada kisaran tanggal 22 Juni ini. Kalian lihat volumenya, perbandingannya jauh sekali teman-teman. Oke, di level ini volumenya hanya secuil kecil gitu. Artinya gini loh, kalau misalnya kita bicara soal demand saat ini, menurut saya balik lagi, overall big fund semua mungkin view-nya saat ini adalah memperhatikan si GBTC unlock ini. Saya belum tahu kira-kira market hari ini akan bergerak kemana, tapi one thing for sure, kemarin kalau misalkan kita lihat kondisinya seperti ini, berarti ini adalah part of retest daripada si Fibonacci level 61,8%. Oke? Dan kalau misalkan dia failed close di atas level tersebut, oke lah, let's say dia membentuk semacam ini kita bisa bilang kayak semacam inverted shooting star atau hammer pattern ya kan, banyak pattern candlestick. Tapi kalian harus tahu story di balik pergerakan market ini. Oke, story di balik pergerakan market ini sudah saya sampaikan. Kita terreject oleh si exponential moving average 21 dan itu sudah 3 kali. 3 kali ini berarti udah bener-bener sign of weakness banget terhadap si pergerakan, alright? Dan selain daripada itu, kalian juga lihat di sini kita membentuk semacam falling wedge pattern. Yes, falling wedge pattern memang dia adalah bullish pattern. Cuman tetap kita harus ingat teman-teman ya, dengan kondisi saat ini yang beredar di situasi sekarang, GBTC unlock itu selalu digoreng. Even though kita sudah sudah memberitahu sebenarnya GBTC unlock itu seperti apa situasinya, tetap menurut saya akan ada orang-orang yang tidak begitu paham dengan kondisi GBTC unlock. Dan di mindset mereka yang di unlock itu adalah koinnya, ya. Koinnya di unlock masuk ke
big fund kemudian melakukan sell besar-besaran di market, oke, tanpa melakukan analisa lebih dahulu. Ya, sebatas mereka tahu, oke, Bitcoin ini unlock ya kan dari sebuah institusi atau perusahaan semacam kayak sekuritas atau apalah itu, dan si perusahaan ini kemudian begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum begitu paham, kalian boleh nonton video saya yang GBTC Unlock ya. I think this is the first GBTC Unlock video di Indonesia yang kemarin itu sempat saya rilis ya. Mana tuh? Nah ini ya, sekarang udah sekitar 28.000 orang yang nonton. Great banget, thank you banget buat yang support, yang udah nge-share juga kalau video-videonya itu mungkin bermanfaat, dan saya harap memang bermanfaat sih. Oke, jadi so far ini yang ingin saya sampaikan ya, ingin saya remind bahwa kemarin memang ada potensi kita ngelihat rebound. Ya kenapa bisa rebound? Ya karena ini demand area guys, ya demand area ya. Kalian lihat reaksinya market ngepump sampai ke berapa ya? Itu udah 2 kali terjadi dan ngepump itu sampai 34.500. Makanya satu hal lagi teman-teman terkait dengan technical analysis, sometimes market itu nggak bisa mengulangi hal yang sama secara sama persis terus menerus. Akan ada waktu di mana situasi dan kondisinya itu berbeda, baik itu dari mungkin faktor eksternalnya atau mungkin dari faktor newsnya dan lain sebagainya, itu pasti ada impact yang berbeda. Dan kalau misalnya lihat kondisi saat ini ya, so far ini benar-benar nge-squeeze banget ya. Semakin lama kita ngelihat market itu semakin nge-squeeze, range-nya itu semakin tipis, day by day semakin tipis. Kalau misalkan memang dia terjadi breakout ya pada si falling wedge pattern ini, tentunya kondisinya ya breakoutnya itu harus dengan volume yang clear ya. Let's say kayak gini tuh, lihat volumenya big banget, tapi kan itu untuk dropnya ya. Nah, breakout dengan volume artinya memang kita melihat ada pembelian yang sangat masif, dan dia harus close at least di atas exponential moving average 21 dan stay above di level tersebut at least 5 hari atau 1 minggu atau bahkan 2 minggu, nggak apa-apa dia stay above the exponential moving average 21. Karena based on pergerakan sebelum-sebelumnya, kalian lihat ya, ini cuman bertahan 3 hari 4 hari ya. Ini bahkan nggak sampai 1 hari, besoknya langsung drop. Ini juga sama, ini bahkan nggak nyampe di atas exponential moving average 21. Jadi at least kita harus ngelihat dia stay di atas level itu setidaknya 5 hari sampai 1 minggu, supaya kita bisa memicu atau memancing istilahnya buyer untuk masuk kembali dan lebih besar lagi volumenya. Oke? Nah, itu untuk time frame daily kalian boleh perhatikan descending channel yang saya buat di sini. Kemudian juga kalian boleh perhatikan si falling wedge pattern ini, dan saya bentuk bukan garis, kenapa? Supaya teman-teman gak rancu ya. Berarti kan ini area gitu loh, bukan sekedar titik dia lewat terus langsung oh breakout time to buy, bukan seperti itu. Alright. Nah, lalu di time frame 4 jam ya, saya juga mungkin koreksi sedikit tentang si descending channel yang kemarin saya bikin ya. Descending channel kemarin kan kita ekspektasinya seperti ini ya, mungkin dia create yang namanya bisa potensial level sampai kisaran area sini ya, atau area bawah daripada descending channel. Tapi mungkin saya fix sedikit dan kita ngeliat di sini malah jadi semacam falling wedge pattern ya. Falling wedge patternnya ini kita masih bermain di dalam falling wedge patternnya ini ya. Kita nyari retest atas, retest bawah, retest atas, retest bawah. Oke, ini bawahnya udah 3 kali tes, topnya sendiri sudah 2 kali, 3 kali tes ya. Terakhir kita marketnya di sini ketahan sama si exponential moving average 21. Jadi kalau misalnya di extend nih exponential moving average-nya ya, kalian bisa lihat ya. Even though kemarin market menunjukkan satu indikasi positif kemungkinan rebound ya, dengan membentuk semacam Three River Morningstar. Ini apa namanya, pattern yang paling sering saya bahas sama teman-teman ya, si Three River Morningstar ini ya, menunjukkan indikasi hal tersebut dan bisa berpotensi terjadi rebound terhadap si Bitcoin. Tapi sejauh-jauhnya kita rebound, ternyata kita kembali tertahan lagi oleh si exponential moving average 21 ya. Kalian boleh notice berapa lama dia spending waktu di kisaran level tersebut ya. Ini 1 candle, 2 candle, 3 candle, dan 4 candle, which means 4 kali 4 itu adalah 16 jam dia berusaha untuk close di atas exponential moving average 21, dan dia selalu ketahan di atas level di bawah level tersebut. Dan sekarang pun kita ketahan lagi di kisaran level ini. Jadi kalau misalkan kemarin saya gunakan Fibonacci ya, dari level ini ya ketemu dengan level ini. Oke. Ya, kisaran level ini. Dan kalian bisa lihat ya, ini lowest price-nya kan kita di kisaran level ini. Kalian bisa lihat kondisinya kita itu sebenarnya terreject oleh si Fibonacci level 61,8% juga ya.
kurang lebih kalau ini berdasarkan Fibo yang terakhir, yang sebelumnya. Jadi kalau saya geser lagi mungkin biar lebih enak ya teman-teman lihatnya, kita tarik Fibo yang lebih jauh lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Di sini berarti level 50% dan kita ini kisaran level 61,8%. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini juga potensial menjadi tahanan daripada si Bitcoin. Kalau misalkan dia mau drop, dia harus melewati level tersebut. Tapi kalau misalnya dia ketahan di level tersebut, mungkin kita bakal ngeliat dia masih sideways di atas level 32.400 ya, sampai kisaran level kurang lebih 33.000. Oke. Nah, ini saya tambahin sekarang karena Fibonya juga secara situasi sudah berubah ya. Dengan kondisi recent high recent low yang baru, kita akan coba tarik Fibonya kurang lebih di kisaran level ini. Kalian bisa lihat ya. Saat ini merupakan level 32 atau 38,2% dan di atasnya itu merupakan level 50% daripada si Fibonacci level. Oke. Nah, so far saya pikir ini adalah range area kita hari ini ya, mungkin berada di kisaran area $33.000 ini karena mengingat dia ada exponential moving average sampai di kisaran level bottomnya, dan itu berarti di kisaran 31.800. Alright, dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan seputaran pergerakan hari ini. Oh iya, satu lagi teman-teman, saya mau sedikit remind tentang potential momentum yang terbentuk daripada si time frame 1 jam ya. Kalian boleh lihat gini. Ini adalah posisi seller. Kita kan posisi di market seller ya. Jelas banget kalau kita masih dalam kondisi downtrend ya. Apalagi di sini udah confirm dengan membentuk semacam lower low. Alright. Jadi kalau misalnya kita ngelihat secara time frame ini, kalian boleh lihat gini ya. Kita ngelihat ada reaksi buyer masuk. Oke. Buyer ini masuk. Lalu dia terjadi koreksi. Koreksinya mungkin 20%. Dia masuk lagi, create higher high. Lalu dia koreksi, let's say ini mungkin sekitar 50% dari pergerakan ini ya. And then, dia berusaha naik lagi, create sedikit lower high. Tapi this time, dia koreksi hampir 80% ya. Di candle merah yang ini nih, dia koreksi hampir 80%. Dan dia coba lagi, no higher high ya. Bahkan kita ngelihat banyak sekali indikasi dia failed ya untuk membentuk higher high. Lalu this time dia koreksi sampai sekarang ya. Dan ini koreksinya sudah melewati level atau batas supportnya mereka itu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih support levelnya di kisaran level itu, kalian boleh lihat, perhatikan di kisaran level kurang lebih ini ya. Ini bottomnya, nah ini topnya kurang lebih tuh. Kalian boleh perhatikan di dua level tersebut 32.800 dan 32.700. If the market cannot get back above this level, maka I think kita masih bisa ngelihat si Bitcoin akan kembali drop lagi, ngetes level ini ya. Dan mungkin potensial kita tes level ini lagi. Oke, so do be careful teman-teman. GBTC unlock is incoming. Asik, GBTC unlock coming ya. Apalah sih ngomong ya. Intinya GBTC unlock udah mau mulai digoreng kembali di pasar dan kalian harus tetap berhati-hati dengan kondisi tersebut ya. Artinya jangan sampai overtrade ya. Tetap be careful dan stay safe everyone. Semoga kalian bisa profit selalu. Thank you so much for watching this video and I'll see you guys again in the next video. Cheers.